Halo, selamat bergabung dengan Silawani SD Kanisius Jomakatan. Kali ini kita akan mengunjungi Gua-Gua Maria yang menjadi tempat orang Katolik berziarah dan berdevosi. Kenapa orang Katolik berdevosi kepada Bunda Maria? Karena salah satu ciri gereja Katolik adalah adanya penghormatan kepada Bunda Maria. Hal ini bukan berarti gereja Katolik mensejajarkan Bunda Maria dengan Allah dan ketika berdoa mengarah kepada Bunda Maria. Tidak. Orang Katolik berdoa arahnya kepada Allah dan Bunda Maria sebagai perantara. Bunda Maria manusia biasa, tetapi dilibatkan oleh Allah dalam karya keselamatan dengan mengandung sabdanya dan mendagingkannya. Penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria oleh gereja Katolik bukan tanpa dasar. Kalau kita ingat, sapaan yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria saat itu yang mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Sapaan ini kemudian menjadi bagian pertama dari doa Salam Maria. Juga karya Roh Kudus pada saat Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, di mana pada saat itu bayi di dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan setelah mendengar sapaan Bunda Maria. Maka Elizabeth menjawab dengan mengatakan, "Siapakah aku ini sehingga Bunda Tuhanku mengunjungi aku?" Jawaban Elizabeth kemudian menjadi bagian kedua dari doa Salam Maria. Dari doa Salam Maria ini, Maria mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Bukan berarti Bunda Maria lebih dulu, lebih awal, atau lebih besar daripada Allah sendiri. Bukan. Tetapi untuk menegaskan siapa yang dikandung Bunda Maria, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Pada bulan Mei dan bulan Oktober, Gereja Katolik mengajak seluruh umat Katolik untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Spiritualitas bulan Mei menjadi bulan Maria didasarkan pada tradisi negara yang memiliki 4 musim. Di mana di dalam negara yang memiliki 4 musim, bulan Mei adalah bulan musim semi. Pada saat musim semi inilah kembali hidup seluruh tumbuhan yang kemarin rontok. Tradisi ini kemudian diselaraskan oleh Gereja Katolik dengan iman kepada Bunda Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, melahirkan hidup yang baru. Jadi bulan Mei dirayakan sebagai bulan Maria untuk memperingati bahwa Maria adalah ibu dari segala kehidupan yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus yang menjadikan muncullah kehidupan baru, yaitu Yesus Kristus yang disebut sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Spiritualitas Mei sebagai bulan Maria juga didasarkan pada sejarah yang dialami oleh Paus Pius ke-7, di mana saat itu pada tahun 1809 dia ditangkap oleh pasukan Napoleon Bonaparte dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Paus Pius ke-7 selalu berdoa kepada Bunda Maria, memohon agar supaya bisa dibebaskan. Dan dia berjanji, seandainya dia dibebaskan, dia akan mendedikasikan perayaan khusus untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Mei 1814, Paus Pius ke-7 dibebaskan oleh Napoleon dan kemudian kembali ke Roma. 1 tahun setelah pembebasannya, Paus Pius ke-7 mengumumkan perayaan Bunda Maria Penolong umat Kristiani. Hal ini menjadikan devosi dan penghormatan kepada Bunda Maria makin meluas. Ditambah pada tahun 1854, Paus Pius ke-9 mengumumkan adanya dogma yang berbunyi Immaculate Conception, yang artinya Bunda Maria dikandung tak bernoda. Hal ini yang menjadikan semakin gencar orang Katolik menghormati dan berdevosi kepada Bunda Maria yang kemudian disebarluaskan oleh para imam Jesuit ke seluruh dunia. Bulan Oktober juga
menjadi bulan berdevosi kepada Bunda Maria. Pada bulan Oktober ini, Gereja Katolik mengajak umat Katolik mendaraskan doa Salam Maria yang diuntai menjadi satu untaian panjang yang disebut Rosarium. Penetapan bulan Oktober sebagai bulan Rosario berawal dari ditetapkannya tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Pesta ini ditetapkan oleh Paus Gregorius XIII pada tahun 1573. Untuk apa? Untuk mengganti nama peringatan Pesta Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan. Sedangkan peristiwa kemenangan itu sendiri untuk memperingati kemenangan tentara Kristen melawan pasukan Turki, yaitu pasukan yang Kesultanan Uthmaniyah yang saat itu sedang gencar-gencarnya memperluas wilayahnya ke Eropa pada tanggal 7 Oktober 1571. Jadi jika bulan Mei untuk memperingati Maria sebagai Bunda Allah yang memberi kehidupan bagi manusia, bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan Rosario untuk mengenang kekuatan doa kepada Allah melalui Bunda Maria dengan sarana Rosario. Dalam berdevosi, orang Katolik berziarah ke tempat-tempat yang khusus. Tempat yang paling fenomenal dan banyak dikunjungi oleh orang Katolik adalah Lourdes, di mana terjadi penampakan Bunda Maria kepada Bernadette dan adanya mukjizat yang menyertainya. Orang Indonesia, khususnya orang Yogyakarta, tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri ke Lourdes, karena Indonesia memiliki tempat untuk ziarah yang banyak. Orang Yogyakarta bisa berkunjung ke Gua-Gua Maria di sekitar Yogyakarta, antara lain ada Lourdesnya Indonesia, yaitu Gua Sendang Solo. Ada Gua Maria Lawangsih, Gua Maria Jatiningsih, Gua Maria Sriningsih, ada Gua Maria Ratu Kenyo di Wonogiri, dan masih banyak lagi. Maka marilah kita berkunjung ke Gua Maria tersebut untuk melakukan devosi dan penghormatan kepada Bunda Maria.